Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. So'imin, so'imat rahimakumullah, pemirsa Duta TV yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa ya, untuk saling kenal mengenal, dan manusia terbaik adalah manusia yang bertakwa. Yang paling baik adalah yang paling banyak amal ibadah dan iman dan takwanya. Ya, sehingga ketika Allah menyatakan bahwa berkabilah-kabilah, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berarti ada Jawa, ada Banjar, Sunda, Madura, Bugis, Sulawesi, itu Indonesia. Kemudian ada juga yang ada Arab, ada Cina, ada Eropa Timur dan lain sebagainya. Itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk alam semesta ini. Allah ciptakan kita itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Nah, sehingga jamaah rahimakumullah, mari kita ilmui dalam Al-Qur'an, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain. Allah tidak pandang dia suku manapun, bangsa manapun, selama dia taat kepada Allah, maka Allah akan tinggikan derajatnya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Sehingga dalam surah Ar-Ra'd itu disebutkan bahwa bagaimana Allah memberikan tuntunan kepada kita agar kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi terbaik dengan meningkatkan iman dan takwa kita. Iman menaik dengan ketaatan, iman turun dengan kemaksiatan. Itu rumusnya. Ya. Wa qabaila lita'arafu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk menjadi manusia yang paling bermanfaat adalah yang memberikan manusia terbaik itu adalah manusia yang memberikan manfaat bagi orang lain. Bagaimana Allah ciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk bisa saling kenal mengenal. Nah, kemudian dalam hari-hari yang kita lalui itu harus lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ingatlah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim yang sering kita dengar ketika pergantian tahun. Ya, bahwa man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabih. Ya, wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa magbunun, wa man kana yaumuhu syarru min amsihi fahuwa mal'unun. Jadi barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Nah, sekali lagi, orang yang hari ini sama dengan hari kemarin itu adalah orang yang merugi karena habis waktu, habis kesempatan. Tetapi yang paling celaka adalah orang yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin. Mereka itulah orang yang tertipu dan terlaknat. Oleh karenanya, mari kita hiasi hari-hari kita dengan amal ibadah kepada Allah, dengan berzikir, dengan bertasbih, dengan bertahmid, dan juga yang paling sederhana adalah dengan meminta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita dengan mengucapkan istighfar. Mau sekali, mau 3 kali, mau 33 kali, mau 100 kali, mau 1000 kali, istighfar itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Agar beban dosa kita berkurang dan juga beban hidup kita menjadi berkurang. Kalau dosa kita semakin bertumpuk-tumpuk, beban hidup kita juga akan semakin berat. Oleh karenanya, mari jamaah rahimakumullah, di hari-hari penuh keutamaan di bulan suci Ramadan, Syahrul Mubarak ini, ya, yang awalnya adalah rahmat, yang pertengahannya adalah ampunan dan pembebasan azab dari azab api neraka, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Oleh karena itu, selamat menikmati sajian-sajian rohani dan juga kepedulian-kepedulian yang terbuka lebar, amal ibadah yang bisa kita lakukan di mana saja, kapan saja. Sayang kalau tidak diisi dengan amal kebaikan dan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ayah Bunda, kita kembali lagi dalam program Pentas Generasi Qur'ani, Harapan Bangsa. Masih bersama Kak Agusti Muhammad Hermawan di sini, kita tentunya juga masih dalam kesempatan yang sama untuk kemudian menampilkan terkait dengan video-video para peserta yang insya Allah nanti hari ini akan ditampilkan ya. Ada beberapa peserta yang hari ini sudah siap untuk ditampilkan, nanti kita lihat dan kita spill siapa aja sih yang kemudian juga tampil pada hari ini. Dan seperti biasa, Kak Agusti tidak sendiri, ditemani oleh dewan juri kita, yakni ada Ustadz Rais Mukhlis. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz, hari ini kita sudah memasuki bulan puasa yang tentunya juga hampir dalam tanda petik ada yang 6 atau seminggu ya Ustadz ya? Seminggu. Yang tentunya juga sudah memasuki bulan puasa Ramadan. Kita patut apresiasi nih untuk adik-adik yang tentunya juga sudah menunaikan ibadah puasa. Ada yang mungkin puasanya setengah hari, ada yang mungkin juga sudah full seharian dengan ragam usaha yang sudah dilatih oleh orang tuanya. Apa-apa, yang penting itu proses pembelajaran ya. Insya Allah makin tahun makin meningkat waktu latihan puasanya dan juga mungkin ibadah-ibadah yang lain ya Ustadz ya. Hari ini Ustadz kita akan menampilkan ada beberapa nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagi Ustadz. 7 lagi. Tuh saya hitung dari 1 sampai 7 akan ada kemudian juga para peserta baik putri maupun juga putra yang insya Allah nanti akan kita tampilkan di segmen 2. Tadi kita juga sudah menampilkan Papada Bang Ibnu Sina dengan tema manusia yang bermanfaat. Kalau kita lihat fenomena hari ini kan Ustadz ya, melihat bahwa bulan Ramadan dijadikan momentum untuk kita bisa belajar Al-Quran, untuk kemudian muhasabah diri, dan kemudian juga belajar terkait dengan ilmu-ilmu agama. Kalau belajar hari ini, apakah memang masih banyak kalau Ustadz sendiri di rumah tahfiznya di bulan Ramadan ini, apakah makin banyak yang hadir atau jamnya disesuaikan atau seperti apa Ustadz? Di bulan Ramadan biasanya untuk rumah Quran itu jamnya disesuaikan ya, yang biasanya jam aktifnya jam 5:30 sore kalau biasanya. Nah di Ramadan itu ada jam 10 pagi. Jam 10 pagi. 10 pagi dia aktivitasnya datang, sholat duha, kemudian ada materi pendalaman terhadap ilmu-ilmu agama, mungkin bisa fikihnya atau akhlak dan yang lain-lainnya. Kemudian disambung nanti untuk sholat zuhur baru pulang. Nah, itu kegiatan yang di bulan Ramadan di rumah Quran. Ada berapa sih Ustadz? Ratusan atau puluhan? Santri di rumah Quran Al-Falah itu ada 130. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Jadi itu bisa jadi refleksi atau cerminan bahwa orang tua masa kini itu juga istilahnya bukan hanya terpapar akan modernitas, tapi juga betul-betul menginginkan generasi-generasi Qurani yang insya Allah bisa lebih bermanfaat ya Ustadz ya. Efek Genki juga kayaknya. Insya Allah itu yang kemudian juga patut kita apresiasi untuk seluruh ayah bunda dan kemudian juga penyelenggara agenda hari ini, karena tentunya juga ini kan memperebutkan ya Ustadz ya, terkait dengan Piala Wali Kota Banjarmasin. Kita patut mengapresiasi atas segala inisiasi yang sudah dilakukan sama-sama, apalagi ini Genki yang kesekian kali. Iya. Sudah 5 ya kalau nggak salah ya. Ustadz kan dari awal tuh, kalau kita kan baru 2 tahun belakangan ya Ustadz ya sama Fatia. Jadi ya Alhamdulillah paling tidak ini mungkin bisa menjadi gambaran untuk kemudian juga para generasi dari usia-usia yang bahkan belia, usia-usia 4 tahun udah mau belajar Al-Quran, ada yang bahkan lebih dini gitu ya, dan sampai
tidak terbatas sebenarnya. Betul. Kalau kita belajar Al-Quran, insya Allah itu semakin menjadi keberkahan tersendiri untuk ayah bunda atau untuk dirinya sendiri, untuk kita semua insya Allah. Kita nanti akan kembali usai jeda, kita akan menampilkan di segmen kedua nanti akan ada 2 peserta yang insya Allah nanti akan kita tampilkan. Siapa mereka? Berikut kita rehat dulu. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Generasi Qurani Harapan Bangsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi dalam program Pentas Generasi Qurani Harapan Bangsa. Masya Allah ya bunda dan adik-adik sekalian, ustazah yang menyaksikan program ini, terima kasih ya. Karena tentunya juga banyak peserta, ini sudah puluhan bahkan tentunya juga masih dibuka karena posisi pendaftaran itu sendiri dari tanggal 8 Maret hingga tanggal 20 Maret. Jadi bagi ayah bunda yang mungkin mau mendaftarkan atau kemudian juga masih persiapan, dipersilahkan untuk segera, karena ini tinggal beberapa hari nih ya, ada beberapa hari lagi yang kemudian juga kita tutup pendaftarannya karena juga sudah mulai banyak, sampai nanti pada proses penyisihan anak-anak dari ayah bunda atau murid-murid dari ustadz-ustadzah ini kita hadirkan langsung ke studio Duta TV untuk diundang secara khusus dan kemudian juga dilakukan penilaian langsung oleh Ustadz Rais Mukhlis. Dan kali ini sebelum kita mau lanjut ke peserta pertama, kita mau saksikan dulu yuk. Kakak Gusti mau spill dulu nih, ada beberapa video-video yang 7 peserta yang akan tampil pada episode Pentas Genki hari ini. Siapa saja mereka? Berikut kita saksikan bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, itu tadi ada 7 peserta yang kemudian juga sudah siap tampil dalam video yang sudah dikirimkan. Nanti kita akan dengarkan sama-sama per orang masing-masing mendapat masukan atau ilmu dari Ustadz Rais Mukhlis sebagai Dewan Juri. Ustadz, kita mau langsung ya ke peserta pertama kita, ada dari putri nih ya, Meisha Rizky Nur Afifah, usianya 10 tahun, dari ST At-Tibian Banjarmasin dengan surahnya At-Takwir. Berikut kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisha Rizky Nur Afifah, kelas 5, Sekolah Tahfiz At-Tibian Banjarmasin. Saya di sini akan membacakan surah At-Takwir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as
والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi kita saksikan peserta pertama kita pada episode kali ini. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih Kak Gusti. Tadi kita dengarkan ada Meisha bacakan surah At-Takwir ya. Surah yang ya kalau dibilang tuh tingkat kesulitannya lumayan ya. Karena ada beberapa yang mirip ya di surah At-Takwir. Alhamdulillah tadi sudah membacakan dengan irama jiharkah kalau nggak salah ya. Sudah bagus, ketenangannya juga sudah bagus. Tinggal nanti mungkin divariasi lagi untuk lagu jiharkahnya, mungkin ada jawabnya biar lebih bagus lagi. Kedepannya untuk Meisha tetap semangat belajarnya, rajin-rajin merajaah hafalan, kemudian juga kalau mampu nanti hafalannya ditambah, mudah-mudahan tambah banyak juga ya. Kemudian juga untuk kualitas bacaannya sering-sering tahsin dengan ustadz ataupun ustadzahnya, tetap semangat belajar, semangat menghafal, mudah-mudahan nantinya bisa lebih bagus lagi seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Rais Mukhlis atas ilmu yang diberikan ya untuk Meisha dan terlebih untuk seluruh para peserta tentunya. Lanjut yuk, kita mau lanjut ke peserta selanjutnya, ada Zayan Al-Ghazi, usianya 8 tahun dari RTQ An-Nur Banjarmasin dengan surahnya Al-Insyirah. Berikut kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zayan Al-Ghazi. Usia saya 8 tahun. Saya berasal dari RTQ An-Nur Banjarmasin. Saya akan membacakan surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi Ustadz dari Zayan Al-Ghazi. Masya Allah namanya bagus sekali. Usianya 8 tahun. Berikut silahkan Ustadz. Baik, terima kasih Kak Gusti. Tadi kita dengarkan Zayan ya, bacakan surah Al-Insyirah.
Nah, untuk Zayan karena mungkin usianya 8 tahun tapi sudah luar biasa juga ya. Sudah berani membacakan surah Al-Insyirahnya dengan irama lagu Bayyati ya. Nah, itu sudah bagus. Kemudian tadi cuma ain juga ya. Hamzah dan ain tuh harus diperhatikan biar nggak tertukar. Khususnya di kalimat warafa'na, tadi terbaca warafa'na. Seperti itu ya ainnya. Kemudian huruf shad juga harus dilatih ya. Shadrok seperti itu. Untuk Zayan Al-Ghazi tetap semangat ya. Dan alhamdulillah dari dua peserta nih udah berbeda-beda iramanya ya. Yang pertama tadi Ustaz dengarkan tuh dia pakai irama jiharkah. Kalau di luar negeri itu biasa disebut dengan irama ajam. Jadi jiharkah di Indonesia jiharkah, di sana ajam. Jadi sudah bagus ya. Kita lihat sudah mulai ada variasi-variasi, maksudnya bermacam-macam irama yang sudah dibawakan para peserta di Genki. Depannya Ustaz mengharapkan untuk Zayan Al-Ghazi bisa lebih bagus lagi. Jangan kendor semangatnya untuk belajar Al-Quran. Tetap sering-sering murajaah ataupun tahsin Al-Qurannya biar kedepannya untuk Zayan Al-Ghazi bisa lebih bagus lagi seperti itu. Masya Allah, itu tadi yang kemudian juga bisa menjadi bagian yang insya Allah bisa ditampilkan. Karena memang salah satu penilaiannya mungkin juga berkaitan dengan irama ya tadi Ustadz ya, bukan hanya terkait dengan hafalan. Dia terletak di bagian fasohah ya. Jadi fasohah itu ada subbabnya, penilaiannya adalah salah satunya irama. Nah, berkaitan dengan fasohah itu tadi Ustadz, mungkin sebagai bagian dari ilmu kita juga gitu. Ada berapa macam sebenarnya Ustadz? Ada terbagi beberapa macam ya. Biasa fasohah itu dia berkutat di kefasihan dalam pelafalannya. Jadi biasanya itu hubungannya al-waqfu wal ibtida, wakofnya di mana, sesuai kadang dengan yang diatur ya. Kemudian memulainya di mana tuh wakaf ibtidanya. Kemudian memelihara, maksudnya huruf-hurufnya jangan sampai ketinggalan. Kan ada yang membacanya misalnya ada huruf zalnya tapi hilang huruf zalnya, nah itu di fasohah seperti itu. Atau ujar orang Banjar tuh talincau bacaannya, nah itu urusan fasohah seperti itu. Nah kemudian ada juga masuk irama di sana. Nah, itu jadi untuk komponen-komponen fasohah kurang lebihnya seperti itu. Dan tentunya juga untuk adik-adik kita tercinta, proses pembelajaran ini juga bertahap ya Ustadz ya. Betul. Mungkin hal-hal yang pertama terkait dengan yang paling utama adalah makhorijul hurufnya dulu sebelum berkaitan dengan pelafalan atau kemudian juga fasohah yang tadi disebutkan Ustadz ya. Masya Allah. Kita jeda dulu yuk. Di segmen berikutnya nanti kita akan tampilkan kembali. Ini akan ada 2 lagi yang insya Allah nanti akan kita tampilkan sama-sama. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ayah bunda dan adik-adik sekalian, ustazah yang kemudian juga masih setia dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Masih bersama dengan Kak Gusti di sini. Kita kembali ingin menampilkan terkait dengan beberapa video yang insya Allah akan ditampilkan dalam episode kali ini. Kalau di segmen 2 tadi sudah Kak Gusti spill tuh ada 7 orang yang kemudian akan tampil pada episode kali ini. Kali ini giliran siapa ya? Siapa ya Ustadz ya? Siapa ya? Aduh, dari tadi kita tegang terus. Nah, kalau kali ini Ustadz, kita akan menampilkan nih ada Muhammad Azka Firdaus, 11 tahun, dari SDIT Khair Barabai Ustadz. Dengan surahnya Al-Infitar. Berikut kita saksikan bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat
وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Azka Firdaus Ustadz. Ini dari Barabai, Masya Allah. Silakan. Nah, baik, terima kasih Kak Gusti ya. Tadi kita dengarkan Muhammad Azka Firdaus. Tadi sudah membacakan surah Al-Infitar ya. Secara keseluruhan sudah bagus ya. Ada sedikit catatan dari Ustadz ya, khususnya saat pelafalan dhammah. Jadi kalau dhammah itu bibir kita harus dimajukan sedikit ya, biar bunyinya betul-betul u ya. Fi ayyi suratin, seperti itu ya su. Jadi kayak koler sedikit akan bentuknya, jadi bunyinya kada u gitu, nah agak antara apa fathah dan dhammah jadinya. Nah, jadi harus lebih diperhatikan lagi untuk dhammah ya. Karena Ustadz dulu ingat belajar sama salah satu dewan juri, beliau mengatakan ada kaidahnya jasidin la yatimud dhammu illa bin dimami syafatain. Tidak sempurna dhammah kecuali dengan memajukan atau mengumpulkan dua bibir kita ke depan, bin dimami syafatain, seperti itu ya kalau nggak salah. Nah, jadi dhammah harus betul-betul bunyinya u. Nah, tidak ada bunyinya fi ayyi suratin. Nah, itu kayak ma'antara. Nah, jadi harus diperhatikan untuk dhammahnya. Nah, kemudian huruf shad dan sin yaslaunaha harus betul-betul shadnya ya. Dilatih lagi. Kemudian wa idzal kawakibun tasarat, ta-nya juga kurang tipis. Nah, harus diperhatikan lagi untuk Muhammad Azka Firdaus. Irama sudah bagus. Tadi kita dengarkan membawakan dengan irama jiharkah. Nah, mudah-mudahan untuk Muhammad Azka Firdaus tetap semangat belajar, tetap semangat murajaah hafalannya, ditambah lagi hafalannya kalau memungkinkan. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih bagus lagi seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Itu tadi ya, ada Muhammad Azka Firdaus 11 tahun dari SD ITK Parabai dengan suaranya Al-Infitar. Masya Allah. Kita lanjut yuk ke peserta selanjutnya. Ada usianya masih sama 11 tahun dari Nurul Huda Tahfiz Darul Furqan Al-Latif dengan surahnya Al-Ghasyiyah. Berikut kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah.
تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Nah, langsung Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Kak Gusti. Kita dengarkan tadi sudah ada Ananda Nurul Huda membacakan surah Al-Ghasyiyah ya. Nah, untuk Ananda Nurul Huda tadi bacaannya sudah bagus ya, menggunakan irama lagu ros juga. Cuma ada beberapa catatan Ustadz. Kalau misalnya antara ro yang hukumnya tafkhim dan tarqiq, nah itu harus betul-betul dibedakan ya. Maksudnya harus jelas perbedaannya gitu. Nah, jangan sama bacaannya. Nah, tadi di kalimat kafar itu kurang tebal sedikit. Jadi harus tebalkan sedikit. Kemudian akbar juga kurang tebal ya. Jadi harus dilatih biar lebih bagus lagi. Kemudian di ghain sukun, nah itu hati-hati. Ghain itu gha bunyinya bukan ga ya. Bukan yuk juga bukan. Kalau yuk itu ke huruf kaf. Jadi wama yughni seperti itu ya, ada agak sedikit ke dalam. Bukan bunyinya yuk. Kadang ada sebagian yang baca yukni. Nah, seperti itu. Nah, untuk secara keseluruhan hafalannya sudah bagus, tinggal ditingkatkan lagi bacaannya, kualitas tajwidnya. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya untuk Nurul Huda bisa lebih bagus lagi. Tetap semangat untuk belajar Al-Quran. Seperti itu. Alhamdulillah. Itu tadi yang kemudian juga bisa menjadi referensi, masukan, ilmu baru. Karena pastinya kita belajar yang namanya ilmu Al-Quran itu tadi ya betul-betul tidak ada batasan waktu ya Ustadz ya. Namun kalau mengutip dari yang Ustadz sampaikan kemarin, kapan sih anak-anak itu mungkin disarankan untuk mulai belajar Al-Quran? Karena bisa jadi yang nonton ini kan juga memiliki usia-usia anak yang batita Ustadz. Iya. Bayi 3 tahun istilahnya, yang kemudian juga dengan kondisi dimana kapan gitu ya untuk misalnya buru-buru untuk masuk ke dalam TK atau rumah tahfiz atau rumah Quran gitu. Dan ternyata kalau mengutip kata Ustadz kemarin, harus lancar ngomongnya dulu ya Ustadz ya. Betul. Karena itu menjadi kunci utama dalam pelafalan ternyata. Iya betul. Jadi harus dia pelafalannya bagus dulu dalam berbicara. Nah, kalau sudah bicaranya bagus, itu lebih mudah kita ngajarkannya. untuk belajarnya. Tapi kalau untuk hal yang pertama diajarkan sebenarnya Ustadz, mungkin bisa jadi kan sebenarnya diajarkan di tempat-tempat yang istilahnya expert atau profesional di bidangnya, kayak rumah Quran atau kemudian juga TK Al-Quran atau bahkan sekolah formal. Kalau misalnya orang tua juga ingin secara dini menanamkan keilmuannya lah paling tidak untuk bisa menanamkan hal-hal yang itu, pembelajarannya untuk menanamkan pelafalan huruf hijaiyah itu sendiri, apakah dengan kan ada tuh Ustadz misalnya di platform video yang misalnya alif, ba, ta atau misalnya, atau memang ada metode lain sebenarnya Ustadz untuk mengenalkan huruf hijaiyah? Jadi kalau
kita mengenalkan huruf hijaiyah, khususnya mengajarkan anak secara intens ya, itu biasanya dari setiap metode itu ada sudah acuan umurnya. Maksudnya dari umur segini cocoknya apa yang diajarkan seperti itu. Nah, jadi kalau di tempat kami itu ada misalnya dia kan kami menggunakan metode tilawati. Jadi di sana tuh Di bawah 5 tahun deh Ustaz. misalnya di bawah 5 tahun tuh ada yang namanya pelajarannya tilawati PAUD. Nah, jadi dia beda sama yang belajar tilawati anak-anak biasa. Maksudnya yang tilawati PAUD tuh paling dia 1 atau 2 huruf, tapi dia sambil nyanyi. Nah, jadi misalnya kita ngajarkan huruf hamzah misalnya atau alif. Nah, jadi sebelumnya tuh digambarkan tuh atau diperlihatkan nih hurufnya nih seperti apa, misalnya seperti tiang listrik misalnya kan. Ya seperti apa misalnya. Nah, jadi kadang anak-anak dia ingat, oh alif tuh kayak ini bentuknya. Nah, lalu baru dilatih bacaannya dengan cara bernyanyi, misalnya ini bunyinya a, ini bunyinya a, ini bunyinya a, seperti itu dilakukan. Masya Allah. Jadi huruf per huruf gitu ya, sampai pada iya-nya itu tadi. Jadi gitu dia ya. sudah kenal. Walau dia sambil berimajinasi, kan anak-anak tuh biasanya harus seperti itu ya. Harus dibantu dengan imajinasinya. Jadi misalnya melihat huruf ini kayak apa ya lah misalnya. Misalnya kayak kita melihat huruf ba kayak jukung misalnya. Nah, jadi seperti itu belajar pelafalan juga atau belajar nulisnya juga Ustaz? ada nulisnya juga ada. Ada juga ya. Juga nulisnya di Jadi istilahnya itu kemudian banyaklah istilahnya sekolah-sekolah yang istilahnya mampu memfasilitasi untuk itu. Betul. Tapi dilihat lagi ya kondisinya ayah bunda ya, dilihat dari kondisi anaknya, karena tidak bisa dipukul rata. Misalnya usia 4 tahun ini ada beberapa anak yang memang sudah siap, ada beberapa juga anak yang mungkin di usia 4 tahun ini masih dirasa belum siap, karena itu tadi pelafalan pada saat dia berbicara itu pun juga masih dalam tahap latihan atau kemudian juga pembelajaran gitu. Dan dalam kondisi seperti itu kan ada beberapa anak juga ya Ustadz ya, kalau kita belajar dari sedikit nih mungkin Kak Gusti kasih tahu, dalam diri kita itu kan ada yang cerdasnya visual, ada yang cerdasnya itu auditori atau pendengaran, atau yang kinestetik yang gerak, yang mungkin bisa ada yang istilahnya belajar alif batanya sambil lari-lari atau belajar yang gerak-gerak gitu ya Ustaz ya, itu mungkin ada bisa yang hafalnya juga sambil tangannya gerak. Nah, itu bisa menjadi metode yang harusnya mungkin orang tua ayah bunda lihat dulu bagaimana untuk proses pembelajarannya supaya lebih efektif pada saat mempelajari untuk anak-anaknya. Insya Allah ya, dipermudah untuk kita semua. Usai jeda kita akan kembali lagi dengan peserta-peserta lainnya. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ayah Bunda. Kita kembali lagi dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Dan di segmen kali ini spesial karena kita mau nampilkan 3 lagi. Kalau tadi kan di masing-masing segmennya ada 2 peserta. Nah, kali ini kita mau dengerin ada 3 video. Untuk peserta kelima kita mau lihat nih, ada Putri Holanda, usianya 11 tahun, dari MI Siti Mariam Banjarmasin dengan surahnya Al-A'la. Berikut kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Holanda. Saya dari kelas 5C. Saya bersekolah di MI Siti Mariam. Saya akan membacakan surah Al-A'la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a
خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma arhamna bil Quran. Silakan Ustadz dengan komentar. Baik, terima kasih Kak Gusti. Kita dengarkan tadi Putri Holanda ya, bacakan surah Al-A'la untuk Ananda Putri. Nah, itu catatannya hati-hati ya untuk ujung-ujung surah Al-A'la. Nah, kadangkala ini bahayanya di surah Al-A'la nih, kadangkala di ujung-ujungnya kepanjangan. Jadi harus dipotong sedikit panjangnya, dilatih ya. Ditahsin dengan ustadz atau ustazahnya lagi, karena tadi ustadz dengar itu kepanjangan ujung-ujungnya. Jadi membacanya, misal ustadz contohkan ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, jadi ujung-ujungnya jangan terlalu panjang ya, tidak seperti ini. Sabbihisma rabbikal a'la. Itu kepanjangan, jadi dipotong. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Seperti itu ya. Kalau misalnya temponya lebih lambat lagi ya disesuaikan maksudnya. Kan itu tergantung lagu ya. Biasanya lagunya agak mendayu-dayu, otomatis temponya juga agak lambat seperti itu. Untuk kedepannya Putri Holanda bisa lebih hati-hati lagi bacaannya, sering-sering tahsin ataupun murajaah hafalan. Insyaallah kedepannya bisa lebih bagus lagi seperti itu. Baik, lanjut yuk Ustadz yuk. Kita lanjut ke Khalid Musabillah Ahmad, usianya 8 tahun, dari SD At-Tarbiyah Al-Islamiyah dengan surahnya Al-Qari'ah. Berikut kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kalfarasil mabthus wa takunu jibatu qal'uhum فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah. Dikit lagi Ustadz ya, bukaan ya Ustadz ya. Semangat Ustadz. Ini sudah mikirkan takjil kita. Iya, Masya Allah. Nah, Gusti tadi mikirkan minuman macam-macam sudah. Bisa benar sih. Tadi Ustadz, ini yakin juga ya bagi ayah bunda ini kan sambil persiapan, sambil lihat bahwa anaknya juga tampil di Duta TV. Alhamdulillah. Kalau tadi kan Ananda Khalid Musabillah Ahmad yang kemudian juga membawakan surah Al-Qari'ah. Jangan lupa Ustadz komentarnya. Silahkan. Baik. Dia main terus saja kan, dilihatkan aja. Untuk Khalid Musabillah ada catatannya nih. Pertama, hamzah sama ain harus hati-hati ya. Karena di sini ainnya banyak, khususnya di ayat di awal-awal Al-Qari'ah. Al-Qari'ah mal Qari'ah. Nah, jadi ainnya harus kedengaran berbeda. Tadi terbacanya rata-rata untuk ain terbacanya hamzah ya, jadi harus dibedakan. Kemudian juga gunnah. Yauma yakunun. Nah, itu harus dibaca gunnah ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Seperti itu ya. Gunnahnya harus perhatikan lagi. Jadi untuk Khalid tetap semangat. Berani tampil mengirimkan video itu sudah luar biasa. Jadi harus tetap semangat belajarnya. Tetap semangat menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan nanti bisa lebih bagus lagi kualitas bacaannya dan tambah banyak lagi hafalannya, seperti itu kurang lebihnya.
Oke deh Ustadz, itu tadi ya penampilan dari Khalid Musabila Ahmad, usianya 8 tahun juga masih ya. Jadi tentunya juga yang mendaftar ini sendiri kan kita tahu bahwa usianya dari 6 sampai 14 tahun. Betul. Kali ini usianya 7 tahun Ustadz. Atas nama Akwina Davina Mumtazah dari SDN 4 Sungai Besar dengan surahnya Al-Kafirun. Berikut kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akwina Davina Mumtazah. Saya ingin membacakan surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah. Silakan komentarnya Ustadz. Nah, baik, terima kasih Kak Gusti. Tadi kita dengarkan ya surah Al-Kafirun yang dibaca oleh Akwina Davina Mumtazah. Nah, tadi karena ayatnya sebenarnya pendek ya. Nah, jadi ada beberapa catatan dari Ustadz. Khususnya untuk Nanda Davina ya. Tadi membacanya ayyuhalnya kepanjangan ai-nya. Nah, jadi ya harus diperhatikan lagi ya karena itu bukan idgham. Mungkin dikiranya idgham ya. Jadi di sana ada hanya hamzah bertemu dengan huruf ya. Nah, kalau idgham itu kan ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, itu baru dinamakan idgham. Nah, tadi pembacanya Davina itu terbacanya panjang. Jadi dibacanya qul ya ayyuhal. Nah, itu salah ya. Diperbaiki nanti bacaannya. Jadi bacaannya qul ya ayyuhal kafirun. Seperti itu ya. Anunya untuk ayyuhalnya. Kedepannya untuk Akwina bisa lebih diperhatikan lagi, bacaannya lebih teliti lagi. Nah, mudah-mudahan tambah bagus bacaannya, tambah banyak hafalannya. Tetap semangat untuk belajar Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi doanya untuk semua, untuk seluruh para peserta. Ustadz, mungkin terakhir ini kan kalau kita dari kecil, dari anak-anak Ustadz ya, alif kan memang dibacanya alif gitu ya. Lalu kemudian juga dengan pelafalan hamzah kan tentunya juga mungkin seringkali anak-anak itu bertanya, apa bedanya pelafalan alif dengan hamzah Ustadz? Sebenarnya sama ya. Jadi alif itu kalau kami belajar di pondok, alif itu adalah hamzah yang tidak ada harokatnya. Jadi tidak ada harokat tuh disebut alif. Jadi misalnya baris gitu tidak ada fathah, tidak ada kasrah, ya, tidak ada harokat-harokat yang lain. Nah, itu disebut dengan alif. Tapi kalau hamzah itu ada harokatnya, bisa a, bisa i, bisa u ya, bisa fathah, kasrah, dhammah, bisa fathatain, kasratain dan dhammatain seperti itu. Makanya kadangkala ada orang yang menyebutkan huruf hijaiyah itu jumlahnya segini kurang. Ya, jadi ada yang beda-beda tuh kan versinya Ustaz. Ada yang memasukkan hamzah misalnya, ada yang memasukkan lam alif, ada yang tidak dimasukkannya karena lam alif itu huruf lam dan alif. Lamnya sudah ada, alifnya sudah ada di di awal. Nah, jadi ada perbedaan dari cara menghitung seperti itu. Jadi untuk hamzah dan alif sebenarnya sama, cuma beda itu aja, beda istilahnya. Jadi, betul. Dan kemudian juga yang diperlukan adalah sudah pasti beda dan kontras itu ketika
pelafalan alif dan hamzah dengan ain itu tadi Ain ya, itu Ustaz, ya. Sudah mutlak sudah istilahnya mutlak perbedaan perbedaan. karena dalam penyebutannya juga itu juga sudah berbeda. Iya. Oke deh Ustadz, kita nanti akan kembali lagi yang tentunya juga dengan kesimpulan Ustadz di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Generasi Qurani Harapan Bangsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ayah Bunda, Ustadz, Ustadzah, adik-adik sekalian yang tentunya juga sudah kembali menyaksikan program Pentas Generasi Qurani Harapan Bangsa. Alhamdulillah, tadi kita sudah saksikan bersama ada 7 peserta yang tampil pada kesempatan kali ini yang juga semuanya sudah mendapatkan penilaian atau kemudian juga masukan atas ilmu-ilmu yang kemudian juga seharusnya untuk kita pelajari lebih giat terkait dengan hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki dalam fasahah atau makharijul huruf yang tadi sudah disampaikan. Kesimpulannya secara umum, Ustaz. Baik, terima kasih ya Kang Gusti ya untuk kesimpulan pada episode kali ini ya. Jadi untuk seluruh peserta alhamdulillah kalau dari segi hafalannya itu sudah bagus ya. Cuma mungkin ada beberapa catatan di makharijul huruf, kemudian di ahkamul huruf juga. Nah, itu hati-hati ya. Kemudian di ahkamul mad wal qasar. Nah, itu juga ada beberapa catatan. Jadi misalnya huruf hamzah dan ain hati-hati jangan sampai tertukar. Kemudian gunnah harus diperhatikan. Kemudian juga ujung-ujung seperti mat, kalau misalnya mat asli atau mat tabi'i jangan kepanjangan. Biar bacaannya lebih bagus lagi seperti itu. Dan alhamdulillahnya di episode kali ini itu untuk irama sudah mulai bervariasi ya. Ada membawakan lagu jiharkah, ada bayati, ada ros juga. Mudah-mudahan nanti ini juga jadi pemicu semangat buat yang lain untuk mempelajari irama-irama dalam membaca Al-Quran. Karena kalau tidak salah ada disebutkan di dalam kitab bahwa Nabi pernah bersabda, kata Nabi, "Laisa minna man lam yataghanna bil Quran." Bukanlah termasuk umat kami yang terbaik yang tidak mau melaguakan dengan Al-Quran. Karena salah satu keindahan daripada Al-Quran itu juga ada di irama atau makomat-makomat seperti itu. Insya Allah itu yang menjadi kunci kadang ya, terutama pada saat surah-surah yang sering dibaca tuh Ustadz, kayak surah Yasin atau kemudian juga surah yang memang kayak udah harian, lalu kemudian tidak lagi kemudian juga menggunakan irama-irama yang ini. Irama-irama apa? Kadang kalau di tempat kita tuh biasanya paling irama apa lagu nini nasional. Iya sih benar-benar pada saat yang biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Yasin itu udah sampai tahu ya. Kebayang ada 80 ayat lebih yang kemudian juga ngajikan seperti itu. Jadi harus dicoba irama-irama yang lain biar kadang-kadang kita bosan sendiri gitu. Bisa baca Quran kenapa bosan misalnya? Karena irama kita tidak mendukung. Nah, jadi tapi di luar dari itu semua, selain memperhatikan irama, tapi yang paling utamanya juga adalah terkait dengan makharijul hurufnya, tajwidnya harus perhatikan. Daripada misalnya memperhatikan tinggi naiknya sebuah nada, tapi kemudian ternyata pelafalannya salah, kan juga itu dirasa kurang tepat dan bahkan berakibat fatal. Bisa dalam sudah ke Gusti ini jadi juri. Insya Allah, tabarakallah. Ini sudah menjelang buka puasa, kayaknya Kak Gusti dan Ustadz juga sudah mau persiapan untuk buka puasa. Jadi adik-adik sekalian juga saya ucapkan terima kasih Ayah Bunda, ini luar biasa atas semangatnya. Insya Allah semoga kita semua tetap tergolong dalam orang-orang yang cinta Al-Quran. Dan generasi-generasi kita selanjutnya Insya Allah tetap yang menjadi orang-orang yang pembelajar Al-Quran ya Ustadz ya, dan Insya Allah mengamalkannya. Akhirnya Kak Gusti dan Ustadz Rais Mukhlis mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam program Pentas Generasi Qurani Harapan Bangsa.